Bab 556. Yi Tianyun membunuh semua kultivator di kapal tanpa ampun. Ren Liangchen dan yang lainnya juga bergabung dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak bisa membunuh secepat atau semudah Yi Tianyun, setidaknya mereka bisa bertahan. Terutama dengan alat suci di tangan, ahli transformasi inti dari negara ilahi dunia bawah surgawi tidak akan punya kesempatan. Yi Tianyun juga menggunakan kartu XP kali 10 dan kartu XP kali 50 untuk memaksimalkan jumlah XP yang diterimanya. Dengan begitu banyak musuh di satu tempat, dia memutuskan untuk menggunakan kartu XP-nya karena dia tidak tahu kapan kesempatan seperti ini akan muncul lagi. Beberapa ahli mencoba melarikan diri, tetapi saat mereka keluar dari ruangan besar itu, Yi Tianyun langsung memenggal kepala mereka. Yi Tianyun tidak akan membiarkan siapapun lolos dari genggamannya. Yi Tianyun juga mengaktifkan teknik bayangan semu, menciptakan 3 klon dirinya sendiri untuk menghemat waktu. Yi Tianyun tahu bahwa jika dia tidak menggunakan teknik ini, banyak ahli akan melarikan diri dari kapal karena dia tidak akan mampu melacak semua orang. Dengan bantuan klon Yi Tianyun, mereka dengan cepat memusnahkan ahli negara ilahi dunia bawah surgawi di kapal itu tanpa menyisakan siapapun. Para ahli dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi tidak pernah menyangka bahwa mereka akan disergap seperti ini, sehingga mereka tidak siap menghadapi serangan musuh. Meskipun begitu, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa bahkan jika mereka tahu Yi Tianyun akan datang. Beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari ruangan ke tepi kapal, tetapi beberapa tetua klan Phoenix segera membunuh mereka. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari para tetua membantunya di sini. Jelas, klan Phoenix tidak ingin menimbulkan konflik dengan negara ilahi dunia bawah surgawi, tetapi jika mereka yakin tidak akan ada saksi, mereka akan membantu Yi Tianyun. Lagi pula, klan Phoenix memiliki tujuan yang sama dengan Yi Tianyun, karena mereka juga ingin membasmi bangsa ilahi dunia bawah surgawi dari dunia hantu. Akhirnya, setelah memastikan tidak ada personel negara ilahi dunia bawah surgawi yang masih hidup di kapal itu, Yi Tianyun membakarnya. Para tetua segera bersembunyi lagi sementara Yi Tianyun, Ren Liangchen, dan yang lainnya dengan cepat menaiki Phoenix S sekali lagi. Beberapa kultivator yang kebetulan lewat langsung menghindar karena terkejut oleh ledakan di kapal negara ilahi dunia bawah surgawi. Mereka memandang kapal yang jatuh itu dengan ngeri karena mereka takut menghadapi bangsa ilahi dunia bawah surgawi sendirian. "Bos, apakah ada yang perlu kita lakukan sekarang?" tanya Ren Liangchen penasaran, sementara Yi Tianyun dapat melihat bahwa tubuh mereka berlumuran darah. "Tidak, kita akan kembali ke dunia fana secepat mungkin sekarang," Yi Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia mengeluarkan 3 botol pil obat, dan dengan cepat melemparkannya ke Ren Liangchen dan yang lainnya untuk memulihkan diri mereka untuk pertempuran yang akan datang. Para kultivator yang kebetulan melihat mereka sangat terkejut, dan tak percaya bahwa ada orang tak dikenal yang berani mengganggu bangsa ilahi dunia bawah surgawi seperti itu. Namun, mereka langsung berpikir bahwa pria tak dikenal itu pasti memiliki dukungan besar untuk membantunya jika bangsa ilahi dunia bawah surgawi membalas. Tidak mungkin pria itu tidak memiliki dukungan untuk melawan bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Mereka segera pergi karena tidak ingin dikaitkan dengan pria tak dikenal itu, dan juga tidak ingin diinterogasi oleh bangsa ilahi dunia bawah surgawi mengenai apa yang terjadi di tempat itu. Yi Tianyun memerintahkan Phoenix S untuk terbang secepat mungkin sementara dia menyerap petir ilahi yang datang dengan mutiara ilahi petir surgawinya. Dengan mutiara ilahi petir surgawi ini, dia dapat dengan mudah menghindari terbakar atau terhalang. Dia masih belum mengetahui batas atas mutiara ilahi petir surgawi, tetapi dia tidak mempermasalahkannya selama dia bisa melewati jalan ini dengan mudah. "Bola yang luar biasa," kata Ren Liangchen sambil memandang mutiara ilahi petir surgawi dengan kagum. Namun Yi Tianyun tidak mengatakan apapun kepada Ren Liangchen karena dia harus segera kembali ke dunia fana untuk memastikan bahwa pakar Raja Roh yang dikirim oleh negara ilahi dunia bawah langit masih menunggu orang-orang di kapal tadi untuk bertindak. Lagi pula, dia tahu tidak ada seorang pun di Heavenly Clouds Mansion yang mampu melawan seorang ahli Raja Roh sekarang. Semakin jauh Yi Tianyun terbang di lorong itu, semakin kuat gunturnya. Dia menyadari bahwa guntur yang diserap oleh mutiara ilahi guntur surgawi telah mencapai 560 juta poin tempur sebelumnya. Dia melihat petir yang mencoba menyambar Ren Liangchen dan yang lainnya, tetapi kekuatannya tidak sebesar itu. Bahkan Ren Liangchen, yang terkuat di antara ketiganya, hanya tersambar petir senilai beberapa juta poin tempur.
Saat ini kesenjangannya terlalu besar, tetapi Tianyun tahu bahwa mereka memiliki potensi untuk menjadi lebih kuat di masa depan. Bab 557. Guntur surgawi besar lainnya kembali menghampiri Yi Tianyun. Namun, kali ini, dia tidak berencana untuk menyerapnya. Lagi pula, dia tidak mengetahui batas kekuatan mutiara ilahi petir surgawi. Jadi dia dengan cepat menembakkan petir ilahi miliknya sendiri dari mutiara itu untuk melawan petir surgawi. Kedua guntur itu bertabrakan dan langsung menghilang. Yi Tianyun terdiam sejenak saat menyadari bahwa guntur dari mutiara ilahi guntur surgawi itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Setidaknya setelah menyerap begitu banyak petir surgawi. Namun situasinya tetap sama. Awan hitam masih menembakkan kilat dan guntur ke arah Yi Tianyun dan yang lainnya. Namun untungnya, Yi Tianyun sedang menunggangi Phoenix, yang memungkinkannya melewati lorong itu dengan sangat cepat. Ketika melihat begitu banyak orang berjuang melewati lorong itu, Yi Tianyun sedikit iri kepada mereka, karena dia tahu bahwa jika dia bisa melakukan hal yang sama, dia bisa mendapatkan begitu banyak XP dari petir surgawi. Kita hampir sampai. Kalian sudah siap? Tanya Yi Tianyun dengan santai. Ren Liangchen dan yang lainnya mengangguk kepada Yi Tianyun, dan Yi Tianyun memerintahkan Phoenix untuk terbang dengan kecepatan maksimal menuju cahaya yang akhirnya muncul di ujung lorong. Begitu mereka memasuki cahaya, lingkungan sekitar mereka langsung berubah. Mereka keluar dari sebuah gua di balik air terjun yang membasahi mereka saat mereka terbang melewatinya, belum lagi pemandangan hutan lebat yang sangat berbeda dari pemandangan di dunia hantu. Akhirnya kita kembali, kata Ren Liangchen sambil menarik napas dalam-dalam. Meskipun lingkungannya terlihat jauh lebih baik daripada dunia hantu, energi roh di dunia fana jauh lebih buruk daripada energi roh di dunia hantu. Namun tetap saja, pemandangan itu terasa familiar. Dan lagi pula, mereka tidak perlu takut pada siapapun di dunia fana, karena mereka termasuk kultivator tingkat tertinggi di dunia fana. Kita akan pergi ke faksi saya untuk melawan bangsa ilahi dunia bawah surgawi terlebih dahulu, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh, yang kemudian disusul anggukan setuju dari yang lain. Di benua awan surgawi, Istana Awan Surgawi telah mulai membangun kota kekaisaran mereka dan banyak kota pendukung lainnya di seluruh benua. Mereka telah berhasil memusnahkan banyak pasukan pemberontak, bandit, dan kekuatan jahat lainnya di seluruh benua. Mereka ingin melakukan yang terbaik sebelum pemimpin mereka, Yi Tianyun, kembali. Ras Roh secara khusus membangun kota kekaisaran itu sendiri, karena mereka ingin membangun kota kekaisaran yang aman dan tertib. Banyak bandit dan pemberontak telah menyerang kota kekaisaran, tetapi Ras Roh mampu memukul mundur serangan tersebut, meskipun beberapa dari mereka menjadi korban kebrutalan pasukan bandit dan pemberontak. Leluhur tua, kenapa kau tidak istirahat sejenak? Seorang tetua dari Ras Roh berkata kepada leluhur tua dari Ras Roh dengan cemas. Tidak apa-apa. Aku masih bisa terus maju. Meskipun usia telah menyusulku, aku masih bisa terus maju, sama seperti anak muda zaman sekarang, kata leluhur tua Ras Roh sambil tersenyum. Tetua itu mengangguk tak berdaya, karena mereka tidak tahu bagaimana membujuk leluhur tua untuk beristirahat. Namun, suara alarm tiba-tiba membuat mereka waspada. Tetua dan leluhur tua segera memeriksa apa yang terjadi di luar. Leluhur tua memutuskan untuk terbang menuju gerbang, karena dia tidak bisa melihat dengan jelas dari tempat dia berdiri saat ini. Dan begitu dia sampai di sana, dia bisa melihat bahwa kerumunan orang menunjuk ke arah sebuah kapal terbang yang datang ke arah mereka. Ye Qingxuan, yang juga datang ke gerbang, merasa bingung. Dengan aliansi mereka dengan Kekaisaran Naga Langit, benua awan langit seharusnya aman, dan tidak ada faksi yang ingin berperang melawan Istana Awan Langit. Namun, saat kapal terbang itu semakin mendekat, mereka langsung tahu apa yang sedang mereka hadapi. Mereka bisa merasakan aura yang luar biasa dari kapal itu. Selain itu, mereka tahu bahwa setidaknya kapal terbang adalah alat suci tingkat rendah. Satu-satunya faksi yang mereka ketahui memiliki sumber daya sebanyak ini, pastilah bangsa ilahi. Aku tidak tahu siapa kalian, tapi tolong berhenti di situ, kata leluhur tua Ras Roh dengan sungguh-sungguh kepada orang-orang di atas kapal terbang itu. Kau tak perlu khawatir. Kami akan cepat. Lebih baik kau menyerah, atau kau akan dimusnahkan. Kota kekaisaran ini akan menjadi kota kekaisaran bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang baru di dunia fana, kata seorang ahli dari atas kapal terbang. Banyak kultivator kemudian segera mendarat di tanah dan bergerak menuju kota kekaisaran. Ras Roh gemetar karena tekanan dari para ahli itu. Mereka tahu bahwa ahli terlemah di kapal itu setidaknya
adalah kultivator tahap transformasi inti. Bab 558. Kultivasi tahap Raja Roh adalah legenda di dunia fana, karena kultivator jarang mencapai tahap kultivasi tersebut. Hal itu karena dunia fana memiliki energi spiritual yang rendah dan sumber daya yang lebih sedikit. Itulah juga sebabnya para kultivator dengan potensi besar, sebagian besar meninggalkan dunia fana dan pindah ke dunia hantu atau dunia surga. Jadi, dengan kedatangan Raja Roh ke depan pintu mereka, jelas sekali bahwa wajah semua orang menjadi pucat pasi. Mereka tahu bahwa seberapapun mereka berjuang, mereka tidak akan bisa menang. Kultivator Raja Roh yang legendaris, kata leluhur tua dari ras roh dengan gugup. Dia telah meningkatkan kultivasinya, sejak Yi Tianyun meninggalkan banyak sumber daya untuk digunakan oleh kultivator Istana Awan Surgawi. Namun, dia masih berada di peringkat roh void. Tidak mungkin dia bisa menghentikan kultivator Raja Roh itu sendirian. Leluhur ras roh, apa yang harus kita lakukan? Tanya Ye Qingxuan dengan cemas. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikan bangsa ilahi sendirian. Sebenarnya, dia tahu bahwa meskipun mereka semua bersekongkol melawan para ahli ini, hasilnya tidak akan baik. Kita harus menggunakan formasi agung. Aku khawatir mereka tidak akan mengampuni nyawa kita meskipun kita menyerah, kata leluhur tua ras roh dengan cemas. Ye Qingxuan mengangguk dan segera bersiap untuk mengaktifkan formasi agung. Atas perintah leluhur tua, susunan agung diaktifkan, menyelimuti kota kekaisaran dengan penghalang yang tebal. Meskipun susunan senjata utama belum 100% selesai, ia tetap dapat diaktifkan, tetapi tidak akan sebaik ketika sudah selesai. Tuan Su, sepertinya mereka masih bersemangat untuk bertarung, kata seorang ahli di kapal kepada kultivator Raja Roh. Beberapa kultivator roh void telah mencoba menyerang penghalang, tetapi tampaknya penghalang itu cukup kuat untuk menahan serangan dari mereka. Baiklah, aku akan memberitahu mereka sendiri bahwa penghalang kecil mereka tidak berguna melawanku, kata Su Gaolin dingin. Dia segera terbang menuju gerbang kota kekaisaran dan meninju penghalang itu dengan kecepatan tinggi. Seluruh kota kekaisaran bergetar akibat kekuatan yang digunakan Su Gaolin untuk menembus penghalang. Para kultivator dari Istana Awan Surgawi juga terguncang akibat dampaknya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan kekuatan kultivator Raja Roh dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang awalnya datang ke kota Kekaisaran Awan Surgawi untuk bergabung dengan faksi tersebut gemetar di sudut jalan karena mereka tidak tahu bahwa Istana Awan Surgawi telah menjadikan sebuah negara ilahi sebagai musuh. Tidak mungkin mereka akan bergabung setelah mengetahui fakta ini. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan bangsa ilahi. Setelah asap menghilang, penghalang itu tetap berdiri kokoh, dan semua orang di dalam kota kekaisaran merasa sedikit lega. Oh, ini sesuatu yang baru. Aku tidak tahu dunia fana memiliki master rune ilahi sekaliber ini, kata Su Gaolin dengan mata berbinar penuh minat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi dia merasa geli melihat formasi agung mampu menahan serangannya. Namun, para kultivator di dalam kota kekaisaran mulai memuji ras roh atas formasi agung mereka yang dahsyat. Mereka sangat berharap bahwa penghalang itu cukup untuk mengusir bangsa ilahi. Namun leluhur tua ras roh tahu bahwa penghalang itu tidak akan bertahan lama lagi. Bahkan, dia berpegangan pada segel susunan agung yang memberi daya pada susunan agung, dan dia hampir menggunakan seluruh energi spiritualnya hanya untuk menahan serangan barusan. Kekuatan Raja Roh terlalu besar, kata leluhur tua ras roh sambil wajahnya memucat karena terlalu banyak menggunakan energi rohnya. Leluhur tua, apakah Anda baik-baik saja? Kata Ye Qingxuan saat ia melihat leluhur tua gemetar di tempatnya. Tidak, kekuatan Raja Roh terlalu besar. Jika formasi agung kita lengkap, semuanya akan baik-baik saja, tetapi dengan kondisi saat ini, saya khawatir kita paling banyak hanya mampu menahan beberapa serangan lagi. Kalian harus mengevakuasi semua orang dari kota sebelum penghalang itu hancur, kata leluhur tua dengan sungguh-sungguh. Tapi, Ye Qingxuan berkata dengan tidak yakin. Dengarkan aku. Nyawa anak muda ini jauh lebih penting daripada kota ini. Pergilah segera. Aku akan memastikan kau punya cukup waktu untuk melarikan diri, kata leluhur tua dengan sungguh-sungguh. Semoga kau selamat, leluhur tua, kata Ye Qingxuan sambil mengangguk dan segera membantu mengevakuasi semua orang. Namun, saat dia memimpin semua orang menuju jalur pelarian, dia melihat pakar roh void dari negara ilahi telah menunggu mereka di seberang penghalang. Kau berencana melarikan diri? Aku tidak akan pernah membiarkan itu terjadi, kata pakar roh void dengan dingin.
Di sisi lain, Yi Tianyun merasa gelisah, tetapi dia tidak bisa memaksa Phoenix S untuk terbang lebih cepat. Namun setidaknya, dia sudah dekat untuk mencapai kota Kekaisaran Awan Surgawi. Bab 559. Kota Kekaisaran Awan Surgawi dikepung. Tidak ada jalan keluar yang bisa diambil Ye Qingxuan untuk mengevakuasi semua orang, karena kultivator roh Void telah memblokir semua jalan keluar dari kota. Untungnya, tidak semua kultivator dari Heavenly Clouds Mansion berada di Heavenly Clouds Imperial City, karena mereka tersebar di seluruh benua untuk membangun kota pendukung dan banyak bisnis lainnya. Karena benua ini merupakan surga bagi kejahatan ketika Kekaisaran Dunia Bawah masih berkuasa, banyak bandit dan tersangka pelaku kejahatan lainnya menjadikan benua ini sebagai basis mereka. Itulah juga salah satu alasan mengapa pasukan Heavenly Clouds Mansion tersebar di seluruh benua. Mereka juga merekrut dan mengelola kultivator lain yang datang ke benua awan surgawi setelah mendengar bahwa Kekaisaran Dunia Bawah telah hancur. Lagi pula, untuk naik level dari sebuah rumah besar menjadi sebuah kekaisaran, rumah besar awan surgawi membutuhkan lebih banyak kultivator untuk bergabung. Apa kau pikir kau bisa melarikan diri sekarang? Sekarang, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lebih baik kau menyerah, atau aku akan membunuh semua orang tanpa ampun. Paling tidak, aku akan menjadikan semua orang budak kita, dan aku akan mengampunimu, kata Su Gaolin kepada leluhur tua yang menunggu di gerbang. Dia tidak ingin membunuh semua orang, karena dia tahu bahwa nantinya mereka akan membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan. Lebih baik mati daripada menjadi budakmu, kata leluhur tua itu dingin. Kalau begitu, biarlah, kata Su Gaolin sambil menyerang penghalang itu sekali lagi. Kali ini, dia menyerang penghalang itu dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Leluhur tua ras roh segera memaksimalkan daya penghalang dengan energi spiritualnya untuk memblokir serangan tersebut. Setelah asap mereda, penghalang yang melindungi kota kekaisaran masih berdiri tegak, tetapi rune ilahi yang membentuk susunan agung hampir runtuh. Tak dapat dipungkiri bahwa rune ilahi yang dibuat oleh leluhur tua ras roh sangat ampuh, tetapi karena kultivasinya lebih rendah daripada penyerang saat ini, itu tidak akan bertahan lama. Mampu menahan dua serangan dahsyat dari kultivator tingkat Raja Roh adalah sebuah prestasi tersendiri. Sampai kapan kau akan melanjutkan sandiwara ini? Menyerahlah sekarang juga. Kau tahu formasi agung ini tidak akan bertahan selamanya. Kau tahu, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku karena aku tidak ingin menghancurkan kota ini. Tapi sekarang sepertinya mustahil, teriak Su Gaolin dengan marah. Dia merasa terhina karena seorang kultivator dunia fana biasa bisa menghalangi rencananya seperti ini. Su Gaolin segera melepaskan auranya, dan bayangan hantu muncul di punggungnya. Kali ini, itu adalah bayangan hantu beruang raksasa. Su Gaolin tidak menunggu lama dan langsung menyerang penghalang itu sekali lagi. Kali ini, serangannya diperkuat oleh bayangan hantu, membuatnya jauh lebih kuat daripada serangan sebelumnya. Namun setelah asap mereda, penghalang itu masih berdiri tegak. Bagaimana ini mungkin? Seru Su Gaolin dengan marah. Dia belum pernah mendengar ada master rune ilahi dari dunia fana yang memiliki rune ilahi sekuat ini sebelumnya. Namun kali ini, bukan hanya leluhur tua yang menggunakan energi spiritualnya untuk menahan serangan. Tetapi hampir semua ras roh di kota itu juga menyalurkan energi spiritual mereka sendiri untuk menahan serangan, membuat penghalang itu lebih kuat dari yang pernah diperkirakan oleh kultivator Raja Roh. Sekarang, kau hanya perlu mempersulit keadaan. Mari kita lihat berapa lama kau bisa menahan seranganku, seru Su Gaolin dengan marah. Kemudian, ia menyerang penghalang itu berulang kali tanpa menahan diri. Akhirnya, rune ilahi itu habis. Formasi agung hancur, dan penghalangnya jebol. Tapi Su Gaolin masih menyerang dengan membabi buta. Namun pada saat yang sama, leluhur tua ras roh segera membakar esensi darahnya dan menahan serangan Su Gaolin sendirian. Leluhur tua, teriak Ye Qingxuan sambil mengkhawatirkan leluhur tua. Leluhur tua ras roh menerima serangan telapak tangan raksasa dan menangkisnya, tetapi leluhur tua ras roh tidak dapat sepenuhnya menahan dampaknya dan jatuh ke tanah. Ye Qingxuan segera menangkap leluhur tua itu sebelum dia jatuh ke tanah, tetapi dia tahu bahwa leluhur tua itu sedang sekarat. Maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi semua orang. Tapi aku percaya Raja akan membalaskan dendam kita, kata leluhur tua ras roh sambil tersenyum sebelum meninggal. Leluhur tua, tolong buka matamu, kata Ye Qingxuan sambil air matanya tak berhenti mengalir. Hal yang sama juga dirasakan oleh anggota ras roh lainnya di belakangnya.
Entah mereka kultivator atau bukan, mereka meneteskan air mata atas kehilangan leluhur tua tercinta mereka. Hei, ini bukan salahku. Aku sudah memberinya kesempatan untuk menyerah sebelumnya. Jadi, jangan salahkan aku atas kematiannya, kata Su Gaolin sambil menyeringai. Ye Qingxuan mengabaikan Su Gaolin dan menatap langit dengan senyum di wajahnya. Kami sangat menyesal, Raja Tianyun, tetapi kami tidak bisa tinggal bersama Anda kali ini. Ye Qingxuan berteriak ke langit dengan wajah sedih. Lalu dia berdiri dan mempersiapkan diri untuk bertarung. Dia tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Namun tiba-tiba, cahaya biru dari langit melesat ke tanah. Bajingan keparak. Aku akan membunuh kalian semua. Teriak Yi Tianyun dengan marah, membangkitkan semangat orang-orang dari istana awan surgawi di kota kekaisaran. Tuanku! Seru Ye Qingxuan terkejut saat melihat sosok Yi Tianyun di hadapannya. Bab 560. Yi Tianyun berlari secepat mungkin menuju kota kekaisaran awan surgawi, tetapi pada akhirnya, dia tetap terlambat untuk menyelamatkan leluhur tua ras roh. Dari kelihatannya, dia tahu bahwa leluhur tua telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan kota dan semua orang di dalamnya. Siapakah kau? Tanya Su Gaolin dengan gugup. Dia merasakan aura mengerikan terpancar dari Yi Tianyun, dan dari punggungnya, ketika dia menoleh ke belakang, dia melihat seekor phoenix biru raksasa membawa 3 pria lain di punggungnya. Namun ketika ia mengalihkan perhatiannya kembali kepada Yi Tianyun, ia terkejut melihat pria itu sudah berada tepat di depannya dengan pedang di tangannya. Yi Tianyun tidak mengatakan apapun kepada Su Gaolin, tetapi malah langsung memenggal kepala Su Gaolin. Ketika Su Gaolin hendak bergerak, ia menyadari penglihatannya kabur, dan ia merasa seperti sedang terbang. Namun saat jatuh ke tanah, ia akhirnya melihat tubuhnya sendiri tidak terlalu jauh dari kepalanya. Ding! Berhasil membunuh Su Gaolin. Hadiah: 410 juta XP, 5.000 CPS, 1.500 SPS, telapak asal emas, seni rahasia dunia emas, tingkat emas, batu dewa Raja Kong. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap puncak roh hampa. Yi Tianyun menggunakan kartu XP kali 50 lagi, karena dia tahu ada begitu banyak musuh di depannya saat ini. Jadi, wajar jika dia memaksimalkan jumlah XP yang akan dia dapatkan dari membunuh semua musuh ini. Dia mengalihkan perhatiannya ke arah kultivator bangsa, ilahi dunia bawah surgawi lainnya, yang masih berada di dekat gerbang, dan menyadari bahwa mereka gemetar ketakutan. Namun mereka telah menguji kesabarannya, dan dia tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada sekelompok pendosa ini. Siapakah kamu? Jangan berani-beraninya mendekat. Kami berasal dari bangsa ilahi dunia bawah surgawi. Kau akan menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian jika kau menjadikan kami musuh, kata seorang kultivator kepada Yi Tianyun dengan gugup. Kau pikir aku peduli? Aku akan menghancurkan negara ilahi dunia bawah surgawimu, kata Yi Tianyun dingin. Yi Tianyun kemudian segera menyerbu kapal terbang dan langsung membantai para kultivator di tempat itu. Sebagian dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi Ren Liangchen sigap dan memblokir jalur pelarian mereka, sementara yang lain juga membantu mengejar para kultivator yang melarikan diri. Phoenix S adalah yang paling ganas. Dengan kultivasi tahap roh void-nya, tak satu pun kultivator dari negara ilahi dunia bawah surgawi yang mampu menghentikannya, membekukan mereka sepenuhnya. Yi Tianyun kemudian melepaskan semua binatang iblis yang telah ia tangkap di alam surgawi sebelumnya, bunuh mereka semua. Bunuh setiap orang dari bangsa ilahi alam surgawi itu. Yi Tianyun memerintahkan binatang iblis tersebut. Semua orang yang melihat pemandangan itu merasa ngeri melihat banyaknya binatang iblis yang menyerbu ke arah mereka, tetapi mereka tahu bahwa itu adalah kekuatan Yi Tianyun. Raja Roh, balas dendamlah untuk leluhur tua. Dia cukup berani untuk mengorbankan nyawanya demi membela kota. Orang-orang dari ras roh berteriak kepada Yi Tianyun dan meneriakkan namanya. Mereka semua sangat antusias untuk menyaksikan pertarungan Yi Tianyun sekali lagi. Lagi pula, pertarungan Yi Tianyun selalu seru. Namun kali ini, karena leluhur tua mereka telah meninggal, mereka menginginkan darah. Balas dendam untuk leluhur mereka yang baik hati. Yi Tianyun mengangguk dan membiarkan binatang iblis mengamuk, membunuh setiap bangsa ilahi dunia bawah surgawi yang dapat mereka temukan. Setelah beberapa saat, pertempuran berakhir, dan Yi Tianyun segera menyimpan kembali semua binatang iblis di dalam pet bar miliknya untuk meredakan kekhawatiran di wajah orang-orang ras roh.
King Xuan, maafkan aku terlambat, kata Yi Tianyun sambil mendarat di dekat Ye King Xuan, yang masih berpegangan pada tubuh leluhur tua. Kalian tidak datang terlambat. Kami saja yang terlalu lemah. Kami bahkan tidak bisa membantu leluhur tua mempertahankan penghalang tadi, kata Ye King Xuan sambil menangis. Tenanglah sekarang. Meskipun aku tahu ini adalah kehilangan besar bagi keluarga kita harus terus maju. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan leluhur tua menjadi sia-sia, kata Yi Tianyun sambil menatap tubuh leluhur tua dengan hormat. Ye King Xuan mengangguk karena dia tahu Yi Tianyun berusaha menghiburnya, dan dia tahu bahwa orang yang masih hidup perlu menjalani hidup sepenuhnya untuk menghormati orang yang telah meninggal. Namun tiba-tiba, Yi Tianyun teringat sesuatu yang sudah lama dimilikinya. Dia segera melihat inventarisnya dan mengeluarkan sebuah cahaya terang. Ye King Xuan terkejut dengan cahaya itu, tetapi Yi Tianyun mengabaikan reaksinya untuk sementara waktu sambil mendekatkan cahaya itu ke kepala leluhur tua. Tiba-tiba, semua luka dan cedera yang diderita leluhur tua itu lenyap. Namun, peristiwa yang paling mengejutkan adalah ketika leluhur tua secara bertahap menjadi lebih muda, sementara matanya juga perlahan terbuka. Hei, apakah ini dunia roh legendaris? Mengapa Raja Roh dan Santa juga ada di sini? Tanya leluhur tua dengan bingung. Tenang, leluhur tua. Anda pasti sudah baik-baik saja sekarang, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada leluhur tua. Dia baru saja menggunakan 1 nyawa untuk leluhur tua, item yang setara dengan 100 juta poin gila. Benda itu memang sangat berharga, tetapi dia percaya bahwa nyawa leluhur tua layak diselamatkan. Lagi pula, leluhur tua telah mendukung Yi Tianyun tanpa syarat sejak lama. Selain itu, dia masih memiliki 2 nyawa lagi yang bisa dia gunakan untuk dirinya sendiri. Bab 561. Aku masih hidup, kata leluhur tua ras roh dengan tatapan tak percaya. Dia yakin bahwa dirinya telah meninggal sebelumnya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya, atau begitulah pikirnya, tetapi rupanya, Raja Roh memiliki cara untuk menghidupkannya kembali. Yah, kau masih hidup, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Terima kasih banyak, Raja Roh. Kami tidak percaya kau baru saja menyelamatkan leluhur tua, kata Ye King Xuan sambil menyeka air matanya. Dia baru saja menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Karena dialah yang memastikan bahwa leluhur tua telah meninggal, tetapi Yi Tianyun dengan mudah menghidupkannya kembali. Prestasi ini membuat semua orang semakin menghormati Yi Tianyun. Raja Roh, aku tidak tahu pil obat apa yang kau gunakan untuk menyadarkanku, tapi menurutku itu sia-sia digunakan pada orang tua sepertiku, kata leluhur tua sambil merasa tidak enak karena telah menyia-nyiakan sumber daya Yi Tianyun. Jangan khawatir. Kau pantas mendapatkannya. Tidak mungkin sia-sia menggunakannya untukmu. Meskipun pil obat ini memang langka, tetapi Kekaisaran Awan Surgawi tetap membutuhkan leluhur tua mereka untuk mengelola dan membimbing mereka menuju kejayaan yang akan datang, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada leluhur tua. Ding! Leluhur tua ras roh berhasil dipromosikan menjadi Jenderal Ilahi. Hadiah, 50 juta XP, 100.000 CPS, 100 poin komando. Yi Tianyun menyeringai saat menyadari pemberitahuan mendadak itu. Dia mendapatkan jenderal ilahi lain yang tampaknya setia kepadanya, apapun yang terjadi. Meskipun semua orang di Heavenly Clouds Mansion setia kepadanya, kesetiaan yang ditunjukkan oleh jenderal ilahi itu tidak ada apa-apanya. Kabar baiknya adalah aku telah menghancurkan 2 kapal terbang milik bangsa ilahi dunia bawah surgawi sejauh ini. Aku khawatir mereka akan terus mengirim lebih banyak orang untuk menyerang kita di masa depan, jadi kita harus berhati-hati mulai sekarang, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Orang-orang mengangguk dan membungkuk kepada Yi Tianyun dengan hormat. Mereka tahu bahwa jika Yi Tianyun bersama mereka, bangsa ilahi dunia bawah surgawi tidak akan mampu menyentuh mereka, tetapi tetap saja, mereka perlu memperhatikan lingkungan sekitar mereka untuk membuat keputusan yang baik di masa depan mengenai keselamatan mereka sendiri. Setelah itu, orang-orang mulai kembali sibuk. Mereka dengan cepat memperbaiki tembok dan gerbang, karena mengalami kerusakan yang cukup besar akibat serangan kultivator Raja Roh sebelumnya. Para ahli rune ilahi juga mengukir rune ilahi pertahanan baru untuk perlindungan kota kekaisaran. Penghalang sebelumnya telah hancur, dan karena itu, lebih mudah untuk membuat yang baru daripada memperbaiki yang rusak. Pada saat yang sama, Yi Tianyun menugaskan Ren Liangchen dan kelompoknya untuk membantu dimanapun mereka bisa. Lagi pula, mereka juga bagian dari Kekaisaran Awan Surgawi. Yi Tianyun kemudian berkeliling kota Kekaisaran untuk mengamati
dan memantau bagaimana orang-orang di dalam kota kekaisaran menjalani kehidupan mereka. Dia cukup terkesan karena tidak melihat sesuatu yang tidak adil di kota itu. Kemudian dia berjalan ke istana untuk memeriksa kondisi leluhur tua dan kondisi keseluruhan ras roh. "Leluhur tua, bagaimana keadaan ras roh?" tanya Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. "Untuk saat ini, kita baik-baik saja. Hampir tidak ada masalah di antara ras roh, tetapi kurasa sebagian dari kita gelisah, karena mereka tidak bisa memiliki anak tanpa kristal kehidupan di sekitar kita," kata leluhur tua sambil menghela napas pelan. "Aku mengerti. Aku akan lebih memperhatikannya di masa depan. Aku masih belum menemukannya, tapi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarinya. Tapi aku penasaran apakah kristal itu berasal dari dunia surga, karena aku tidak menemukannya di dunia hantu," kata Yi Tianyun dengan heran. "Aku sebenarnya tidak tahu banyak, tapi kristal kehidupan itu sangat langka. Jika kau tidak bisa menemukannya, itu berarti para dewa belum mengizinkan kita untuk bereproduksi," kata leluhur tua ras roh sambil tersenyum. Dia tahu bahwa Yi Tianyun memiliki banyak hal yang harus dilakukan, jadi dia tidak ingin membuat seolah-olah mendapatkan kristal kehidupan adalah prioritas. "Raja Roh, ada sesuatu yang harus kukatakan padamu," kata Ye Qingxuan dari sisinya sambil tampak ragu. "Apa itu?" tanya Yi Tianyun dengan penasaran. "Sebenarnya, Tuan Istana Shi telah dibawa pergi," kata Ye Qingxuan dengan gugup. "Apa? Oleh siapa? Siapa yang berani membawa bibiku pergi?" Yi Tianyun berkata dingin sambil melepaskan auranya. Tekanan luar biasa yang diberikan Yi Tianyun membuat semua orang di istana gemetar, dan suhu turun hingga belasan derajat. "Maafkan saya, Baginda Raja. Tetapi ada beberapa orang tak dikenal yang mengawal Tuan Istana ke dunia surga. Dia juga mengatakan bahwa dia akan bertemu orang tua Baginda di sana," kata Ye Qingxuan dengan gugup. "Orang tuaku? Kenapa orang tuaku menginginkan sesuatu dari kami?" Yi Tianyun berkata sambil mengerutkan kening, sedikit tenang. Ia bertanya-tanya apa yang diinginkan orang tuanya setelah meninggalkannya tanpa pernah menanyakan kondisinya, dan tiba-tiba mereka membawa Shi Suyun pergi? Yi Tianyun kemudian mulai memikirkan cara untuk membawa Shi Suyun kembali dari dunia surga. Bab 562. Berita itu mengejutkan Yi Tianyun, karena dia tidak pernah menyangka hal seperti ini akan terjadi. Tak heran Ye Qingxuan kesulitan menyampaikan berita itu kepada Yi Tianyun, karena dia tidak tahu bagaimana reaksi Yi Tianyun. Meskipun Yi Tianyun tidak semarah saat pertama kali mendengar berita itu, dia tetap marah. Itulah mengapa Ye Qingxuan enggan memberitahu Yi Tianyun berita ini. "Tidak, kurasa bukan orang tuamu yang mengirim orang untuk menjemputnya. Kurasa mereka hanyalah kultivator biasa dari dunia surga. Saat mereka di sini, mereka sepertinya hanya lewat, tetapi ketika mereka melihat bahwa Tuan Istana Shi memiliki tubuh ilahi es misterius, mereka ingin membawanya kembali ke dunia surga. Awalnya, dia menolak tawaran itu, tetapi seiring berjalannya waktu, dia akhirnya setuju," kata Ye Qingxuan dengan cemas. Yi Tianyun mengerutkan kening sambil memikirkannya. Jika Shi Suyun memang pergi ke dunia surga atas kemauannya sendiri, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu konstitusi Shi Suyun bagus, tetapi dia tidak menyadari bahwa konstitusinya sebagus yang dikatakan oleh kultivator dunia surga. Namun, dia masih belum bisa melihat informasi detail di mata penilaiannya. Dia harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu sebelum bisa melakukan hal seperti itu. Yi Tianyun heran mengapa Shi Suyun mengatakan bahwa dia juga akan mengunjungi orang tuanya. Lagi pula, dia tahu bahwa Yi Tianyun tidak memiliki ikatan emosional apapun dengan mereka. Shi Suyun adalah orang terpenting baginya saat ini. Itu karena Yi Tianyun hanya tahu bahwa orang tuanya meninggalkannya di istana giok surgawi ketika dia masih bayi. Namun Yi Tianyun bisa mengatakan bahwa Shi Suyun tidak pergi ke dunia surga untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk mencari orang tua Yi Tianyun. "Seberapa kuat kultivasi kultivator itu? Apakah kau mengetahuinya?" tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Aku sebenarnya tidak tahu, tapi dia seorang wanita berusia sekitar 30 tahun. Jika aku membandingkannya dengan kultivator dari negara ilahi dunia bawah surgawi sebelumnya, aku yakin dia mungkin sedikit lebih kuat darinya. Awalnya, aku pikir kita pasti akan celaka. Tapi setelah mengetahui bahwa dia hanya lewat, kami membiarkannya masuk. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan membawa Shi Suyun bersamanya," kata Ye Qingxuan dengan cemas. "Tapi setelah membawa Shi Suyun bersamanya, dia juga memberi kita banyak sumber daya. Kita mendapatkan beberapa alat suci,
pil obat tingkat 6, seni bela diri tingkat surga, dan masih banyak lagi. Kekayaannya benar-benar membuat kita malu, kata Ye Qingxuan dengan ekspresi sedih di wajahnya. Leluhur Tuaras Roh juga menggelengkan kepalanya, karena dia juga ada di sana ketika kultivator dunia surga menghadiahkannya kepada mereka. Yi Tianyun sudah tahu bahwa kultivator dunia surga setidaknya akan sekuat itu. Lagi pula, mereka seharusnya lebih kuat daripada kultivator dunia hantu. Tapi untuk saat ini, Yi Tianyun merasa patah hati. Yang ingin dia lakukan saat ini hanyalah menyeret Shi Suiyun kembali ke dunia fana, karena dia sama sekali tidak perlu mencari orang tuanya. Dia tahu bahwa Shi Suiyun bermaksud baik, tetapi bagaimana jika dia tidak diperlakukan dengan baik di sana? Lagi pula, penilaian dari dunia surga pasti akan sangat ketat. Yi Tianyun menggelengkan kepalanya, karena dia tahu bahwa dia harus berpikir positif demi Shi Suiyun. Dia tahu bahwa dia belum bisa pergi ke dunia surga, karena negara ilahi dunia bawah surgawi masih mengintai di sudut. Jika dia benar-benar ingin pergi ke dunia surga, dia harus memastikan bahwa bangsa ilahi dunia bawah surgawi tidak akan mengganggu istana awan surgawinya di dunia fana sementara itu. Dan dia juga tidak perlu repot mencari jalan ke dunia surga, karena dia memiliki altar ilahi pendakian surga yang dibuat khusus untuk tujuan itu. Yang harus dia lakukan sekarang hanyalah meningkatkan kultivasinya ke tahap Raja Roh. Namun, bangsa ilahi dunia bawah surgawi masih memiliki seorang ahli Raja Suci bersama mereka. Bahkan jika dia mencapai tahap Raja Roh, dia tahu bahwa dia tetap tidak akan mampu menyaingi itu. Kecuali jika dia meningkatkan mode gila, dia hanya akan menjadi daging cincang. Aku harus menstabilkan situasi di sini dulu sebelum bisa melakukan apapun. Yi Tianyun menghela napas. Dia berharap Shi Suiyun tidak mendapat perlakuan buruk di dunia surga, karena akan butuh waktu lama sebelum Yi Tianyun dapat mencarinya. Jika sesuatu terjadi pada Shi Suiyun, bahkan dunia surga pun tidak akan mampu menahan amarahnya. Setelah itu, Yi Tianyun berjalan-jalan di sekitar kota untuk melihat perkembangan pembangunan, dan dia menyadari bahwa tidak akan lama lagi sebelum Kekaisaran Awan Surgawi berdiri dan beroperasi. Kota Kekaisaran hampir selesai. Lalu dia pergi ke Istana Awan Surgawi untuk melihat apa yang bisa dia lakukan di sana, dan dia melihat Jiu Lingyun keluar saat dia masuk. "Tuan rumah besar," seru Jiu Lingyun sambil menyapa Yi Tianyun dengan penuh hormat. Sebagai Master Rune Ilahi tingkat puncak level 5 saat ini, dia benar-benar berbakat. Dia akan segera siap untuk naik ke Grand Master Rune Ilahi. Seluruh Istana Awan Surgawi sedikit khawatir bahwa mungkin Jiu Lingyun adalah satu-satunya yang cukup mampu untuk mengimbangi teknik Rune Ilahi Yi Tianyun dari segi usia, karena dia juga masih sangat muda. Saat ini, leluhur Tuaras Roh masih lebih hebat darinya, tetapi dia sudah melewati masa jayanya, sementara Jiu Lingyun bahkan belum mencapai masa jayanya. "Hei, kau sudah berkembang cukup pesat untuk usiamu. Pantas saja semua orang memanggilmu jenius. Dan bukankah sudah kubilang panggil saja aku kakak Yi?" kata Yi Tianyun sambil menepuk kepala Jiu Lingyun. Pada saat yang sama, dia merasakan sesuatu bergetar di lengan bajunya. Dia segera memeriksanya dan mendapati bahwa liontin giok yang diberikan gadis roh di altar ilahi pendakian surga bergetar hebat. Dia mencoba mendekatkannya ke Jiu Lingyun, dan dia langsung menyadari bahwa itu adalah tanda bahwa Jiu Lingyun adalah keturunan Raja Dewa Pencipta Langit. Kau adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit," kata Yi Tianyun dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Bab 563. Yi Tianyun mengira keturunan Raja Dewa Pencipta Surga akan berada di dunia hantu, tetapi ternyata Jiu Lingyun adalah keturunan Raja Dewa Pencipta Surga selama ini. Tidak heran Jiu Lingyun masih bisa berkultivasi secara efektif hingga mencapai tingkat yang diakui semua orang meskipun dengan sumber daya yang sangat terbatas seperti sumber daya mereka di dunia fana. Jika dia bisa berkultivasi dengan lebih banyak sumber daya, Yi Tianyun tahu bahwa dia akan mampu menjadi Raja Dewa Pencipta Surga berikutnya. Sekarang Yi Tianyun mengerti mengapa dia mendapatkan tugas untuk membinasa Intes ketika dia bertemu Jiu Lingyun. Namun tetap saja, dia membutuhkan banyak sumber daya agar hal itu terjadi. Jika dia tidak dapat menemukan cukup sumber daya untuk berkultivasi, dia hanya akan menjadi kultivator biasa, sekuat apapun garis keturunannya. "Apa? Keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga?" kata Jiu Lingyun dengan bingung. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dikatakan Yi Tianyun. "Kau akan mengerti nanti. Sekarang, ikut aku," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Meskipun Jiu Lingyun bingung,
dia tetap mengikuti Yi Tianyun ke ruang kultivasi di dalam istana awan surgawi. Yi Tianyun kemudian mengunci pintu setelah Jiu Lingyun masuk. Sekarang hanya ada mereka berdua di ruangan itu, yang membuat Jiu Lingyun berharap sesuatu yang menarik akan terjadi di antara mereka. Namun dia tahu bahwa Yi Tianyun bukanlah tipe pria seperti itu. Sekarang, aku akan memberimu beberapa kenangan tentang leluhurmu. Santai saja ya, kata Yi Tianyun dengan santai. Yi Tianyun kemudian menyentuh kepala Jiu Lingyun, dan ingatan-ingatan pun langsung mengalir masuk. Itu adalah ingatan yang Yi Tianyun terima dari gadis roh sebelumnya, dan sekarang dia membagikannya kepada Jiu Lingyun, seperti yang telah dia janjikan kepada gadis roh sebelumnya. Jiu Lingyun sendiri terkejut setelah menerima ingatan itu. Mengetahui bahwa dia adalah keturunan dari sosok legendaris seperti Raja Ilahi Pencipta Surga, terlalu berat untuk dia terima. Dia segera tenang dan menerima ingatan itu, seperti yang diinginkan Yi Tianyun. Sebagai seorang master rune ilahi, ingatan itu sangat berguna. Ingatan itu berisi seni rahasia ilahi alam semesta, tetapi dia masih harus mempelajarinya nanti sebelum dia bisa menggunakannya secara efektif. Setelah Yi Tianyun menceritakan semuanya kepada Jiu Lingyun, Yi Tianyun perlahan melepaskan tangannya dan menyadari bahwa Jiu Lingyun sedang mencoba menguraikan ingatan yang didapatnya. Jadi, dia duduk di dekat Jiu Lingyun, menunggu Jiu Lingyun sepenuhnya memahami ingatan yang baru saja diterimanya. Setelah beberapa saat, Jiu Lingyun akhirnya tersadar. "Kakak Yi, sudah berapa lama kita di sini?" tanya Jiu Lingyun dengan bingung. "Tidak selama yang kamu kira." "Tidak apa-apa." Yi Tianyun tersenyum sambil berdiri. Namun dia tahu bahwa pasti terasa seperti waktu yang sangat lama telah berlalu bagi Jiu Lingyun. "Kau yakin?" "Rasanya sudah lama sekali. Tapi kakak Yi, terima kasih banyak atas kenangannya. Ini kenangan yang sangat berharga." "Ada banyak hal berharga di dalam ingatan itu," kata Jiu Lingyun dengan penuh semangat. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yi Tianyun, tetapi dia bersumpah akan mengikutinya sampai akhir. "Tidak apa-apa. Semuanya memang milikmu sejak awal. Aku hanya kebetulan menemukannya, itu saja," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. "Aku juga menemukannya di dunia hantu, yang berarti kau akan pergi ke sana denganku nanti setelah kau berlatih sedikit lebih banyak," kata Yi Tianyun sebagai motivasi untuk Jiu Lingyun. Yi Tianyun telah menyampaikan semua yang ingin dia katakan kepada Jiu Lingyun untuk saat ini, tetapi situasi saat ini membuatnya sedikit bingung. Apa yang terjadi pada orang tua Jiu Lingyun? Jika mereka adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit, maka mereka seharusnya juga kuat. Lalu, mengapa mereka datang ke dunia fana? Tidak bisakah mereka bertahan hidup di dunia hantu? Tapi untuk saat ini, apapun alasannya, warisan itu sudah lengkap. Ding! Misi cari keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga berhasil diselesaikan. Hadiah 200 juta XP, 500.000 CPS, peningkatan kesukaan keturunan Raja Ilahi Pencipta Surga sebesar 100. Dia senang melihat pemberitahuan itu sekarang, karena dia berpikir bahwa menemukan Raja Ilahi Pencipta Surgawi akan sulit. "Aku adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Ini benar-benar kejutan. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan semenarik ini," kata Jiu Lingyun dengan penuh semangat. Dia selalu menganggap dirinya hanya gadis desa biasa. Namun sekarang, dia tahu bahwa dia bukan gadis desa biasa, sehingga dia menjadi bersemangat tentang apa yang akan terjadi. "Tentu, tapi sekarang kau harus berlatih dengan hati-hati. Jangan sampai nama Raja Dewa Pencipta Langit terkubur karena ketidakmampuanmu nanti," kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. "Tapi, aku sangat beruntung memiliki keturunan Raja Dewa Pencipta Langit bersamaku di sini," kata Yi Tianyun sambil menepuk kepala Jiu Lingyun dengan senyum di wajahnya. Bab 564. Jiu Lingyun tersenyum setelah mendengar perkataan Yi Tianyun dan perlahan berlutut di depannya. "Merupakan kehormatan terbesar bagi saya untuk dapat tinggal bersama kakak Yi," kata Jiu Lingyun dengan tulus. Dia memang sangat menghormati Yi Tianyun, karena dia tidak akan bisa melakukan apapun jika Yi Tianyun tidak membantunya sejak awal. Dia termotivasi untuk bekerja lebih keras membantu Yi Tianyun dengan membangun arai perlindungan agung untuk kota kekaisaran dan untuk kultivasinya sendiri, agar dia tidak mempermalukan garis keturunannya sendiri. "Apa yang kau bicarakan? Kau sekarang adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Garis keturunanmu jauh lebih tinggi dariku. Kau harus tetap tegak," kata Yi Tianyun jujur. "Tidak, apapun garis keturunanku, kau akan selalu menjadi kakakku Yi.
Aku akan selalu bekerja keras untukmu, apapun yang terjadi, kata Jiu Lingyun dengan penuh percaya diri. Yi Tianyun dapat melihat bahwa wanita itu benar-benar bertekad untuk membuktikan kata-katanya kepada Yi Tianyun. Baiklah, baiklah. Tapi pastikan kamu berlatih lebih giat. Jika ada sesuatu yang kamu inginkan, kamu selalu bisa memintanya padaku, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Yi Tianyun kemudian keluar dari ruang kultivasi dan pergi keluar untuk memeriksa hal-hal lain, sementara Jiu Lingyun bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan membantu Yi Tianyun apapun yang terjadi. Ding! Quest kultivasi, saintes tingkat menengah berhasil diselesaikan. Hadiah, 100 juta XP, 100.000 CP, 300 poin prestis, 1 kali roulette lotre super yang ditingkatkan. Yi Tianyun sedikit terkejut melihat notifikasi kali ini. Jika ini adalah misi saintes tingkat menengah, maka misi tingkat lanjut akan datang sedikit kemudian. Namun sekarang sudah jelas bahwa saintes awan surgawi adalah Jiu Lingyun. Tapi dia belum perlu mempublikasikan berita ini. Jiu Lingyun perlu meningkatkan kultivasinya jauh melampaui levelnya saat ini sebelum Yi Tianyun dapat dengan aman memberitahukan keberadaannya kepada publik. Namun sekarang, dia tertarik dengan tiket lotre super unggulan yang didapatnya. Tiket itu seharusnya hanya memberikan barang-barang terbaik. Jadi, dia langsung menggunakan tiket itu saat berjalan-jalan di kota kekaisaran. Dia mengaktifkan aura keberuntungannya untuk meningkatkan keberuntungannya dan membiarkan roulette berputar. Setelah Yi Tianyun menghentikan roda, penunjuknya berhenti di kemampuan ilahi. Dia cukup terkejut karena item roulette ini benar-benar luar biasa. Kemampuan ilahi apa yang akan dia dapatkan dari ini? Kotak kayu itu tiba-tiba jatuh dari meja roulette, dan Yi Tianyun segera mengambilnya dan membukanya. Kotak kayu itu bersinar dan langsung masuk ke dalam tubuhnya. Mata pesona. Sebuah jimat yang dapat membuat kultivator manapun di tahap Raja Roh atau di bawahnya mengikuti perintahmu tanpa gagal. Tidak ada batasan durasi. Pengguna dapat terus memerintah kultivator selama yang diinginkan. Setelah terputus, dibutuhkan waktu 1 jam sebelum dapat digunakan kembali. Mengontrol maksimal 1 orang. Level selanjutnya membutuhkan 2 juta CPS. Yi Tianyun benar-benar terkejut. Kemampuan ilahi ini adalah kecurangan. Dia bisa mengendalikan siapapun yang dia inginkan di dalam tahap Raja Roh atau di bawahnya. Yang berarti hampir semua orang yang dia kenal saat ini. Kecuali roh jahat di Gua Phoenix dan Raja Suci dari negara ilahi dunia bawah surgawi. Saat melihat persyaratan level selanjutnya, dia segera meningkatkan kemampuan ilahi, karena itu adalah salah satu kemampuan ilahi terbaik yang dimilikinya saat ini. Ding! Berhasil menggunakan 2 juta CPS untuk menaikkan level Eye of Charm. Level berikutnya membutuhkan 10 juta CPS. Ding! Berhasil meningkatkan level mata pesona. Efek. Mempersingkat waktu pendinginan menjadi setengah jam, mampu mengendalikan hingga 2 kultivator dalam tahap Raja Roh. Sangat menggoda untuk meningkatkan level Eye of Charm karena kemampuannya sangat bagus. Tetapi setelah melihat versi yang sudah ditingkatkan, Yi Tianyun sedikit mengerutkan kening karena ternyata tidak sebagus yang dia bayangkan. Dia berpikir bahwa jika dia meningkatkan levelnya, dia bisa mengendalikan orang-orang di atas tahap Raja Roh, tetapi sepertinya itu terlalu banyak yang dia harapkan untuk saat ini. Secara keseluruhan, peningkatan itu lumayan, tetapi dia masih ingin mencoba meningkatkannya lebih jauh lagi. Tingkatkan lagi mata pesona, kata Yi Tianyun dengan penasaran. Ding! Berhasil menggunakan 10 juta CPS untuk menaikkan level Eye of Charm level 2. Level selanjutnya membutuhkan 50 juta CPS. Ding! Eye of Charm berhasil dinaikkan levelnya. Efek. Mampu mengendalikan hingga 3 kultivator tahap Raja Roh. Efek peningkatan kekuatan Eye of Charm saat dia menaikkan levelnya benar-benar mengecewakan. Tetapi dia berpikir mungkin setelah menaikkan levelnya sekali lagi, dia bisa melampaui batasan tahap Raja Roh, tetapi dengan 50 juta poin gila, lebih baik dia menaikkan level Crazy Mode terlebih dahulu. Saat ini, dia belum bisa melakukannya karena masih kekurangan jumlah CP yang dibutuhkan, tetapi tidak akan lama lagi sebelum dia bisa meningkatkannya ke level berikutnya. Bab 565. Namun Yi Tianyun tetap merasa puas. Sekarang dia tidak perlu langsung membunuh musuh di tahap Raja Roh. Dia bisa mengendalikan mereka untuk membuat mereka saling menyerang dan membuka jalan bagi Yi Tianyun nanti.
Namun, kemampuan ini juga bisa digunakan oleh kemampuan ilahi klonnya, tetapi tidak akan seefektif mengendalikan musuh itu sendiri. Lagi pula, dengan mengendalikan musuh, dia juga bisa mendapatkan informasi yang sebelumnya tidak dia miliki. Dengan demikian, dia bisa merencanakan dengan lebih efektif. Roulette super canggih ini benar-benar bagus. Jika setiap putarannya lebih murah, aku akan langsung melakukannya, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa sistem peningkatan level gila yang dia miliki adalah penipuan yang menggunakan poin gila. Setelah itu, Yi Tianyun mengumpulkan semua pakar transformasi inti karena dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Para pakar transformasi inti segera berhenti bekerja dan berkumpul tanpa mengetahui apapun tentang apa yang akan dikatakan Yi Tianyun. Hari ini, aku ingin kalian berkumpul karena aku ingin setiap dari kalian memiliki hewan peliharaan pendamping untuk membantu kalian dalam kultivasi dan juga untuk keselamatan kalian. Kata Yi Tianyun sambil melambaikan tangannya dan ratusan binatang iblis muncul di lapangan luas di punggungnya, mengejutkan semua orang di tempat kejadian. Raja Roh, maksudmu kita bisa memilih salah satu dari binatang iblis ini sebagai partner kita? Tanya salah satu kultivator dengan penuh harap. Yah, tenang saja. Semua binatang buas iblis ini sudah dijinakkan dan akan menuruti semua perintahmu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Yang perlu dia lakukan sekarang hanyalah membiarkan binatang iblis mengenali tuannya, dan setelah itu, dia akan bisa mendapatkan XP setelah binatang iblis membunuh monster apapun yang diburu oleh kultivator tersebut. Yi Tianyun juga menyadari bahwa semua orang sekarang merasa bersemangat. Lagi pula, jika mereka bisa mengendalikan binatang iblis, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Mereka segera mulai memilih binatang iblis mereka dengan tertib, meningkatkan poin keberuntungan Yi Tianyun. Setelah semua ahli transformasi inti mendapatkan binatang iblis mereka, Yi Tianyun mengatur binatang iblis untuk kultivator inti roh. Meskipun mereka akan lebih lemah daripada binatang iblis mereka, setidaknya mereka bisa berlatih bersama dan menjalin ikatan satu sama lain. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak binatang iblis daripada yang bisa dia tangani. Setelah ahli transformasi inti dan tahap inti roh di kota kekaisaran mendapatkan binatang iblis mereka, Yi Tianyun pindah ke istana awan surgawi di benua perbatasan surgawi dan melakukan hal yang sama di sana. Semua kultivator tahap inti roh ke atas mendapatkan binatang iblis mereka sendiri. Reputasi Yi Tianyun langsung meroket. Semua orang senang karena mereka sekali lagi mendapatkan hadiah luar biasa dari tuan rumah mereka. Setelah mendengar apa yang didapatkan para kultivator di dalam istana awan surgawi, semakin banyak kultivator yang bergabung dengan istana awan surgawi. Setelah semua itu, Yi Tianyun kemudian kembali ke istana awan surgawi untuk beristirahat. Tetapi Yi Yuei dan yang lainnya segera bergegas dengan wajah muram karena mereka ingin melaporkan bahwa Shi Suiyun telah dibawa ke dunia surga. Aku sudah tahu semua itu dari Ye Qingxuan. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan istana, karena tahu bahwa negara ilahi dunia bawah surgawi bisa menyerang kita kapan saja. Tapi setelah semua kekacauan ini selesai, aku sendiri akan pergi ke dunia surga untuk membawa Shi Suiyun kembali, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Yah, Anda harus membawa kembali tuan istana Shi, tuan rumah. Dia telah berbuat banyak untuk kita semua. Bagaimana mungkin kita membiarkannya dibawa pergi begitu saja, tetapi itu juga yang dia inginkan saat itu, jadi kita tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikannya, kata Yi Yuei dengan sedih. Tentu saja, aku pasti akan membawanya kembali, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Tapi untuk sekarang, dia harus meningkatkan levelnya dengan cepat. Untuk itu, dia harus menyelesaikan misi utamanya agar bisa mendapatkan sejumlah besar XP sekaligus. Dia tidak bisa mengalahkan bangsa ilahi dunia bawah surgawi dalam sekali serang karena dia belum bisa melawan ahli tingkat Raja Suci. Namun, akan berbeda jika dia berada di dunia fana. Para kultivator Raja Roh yang datang ke sini tidak akan mampu melawan Yi Tianyun, dan ahli Raja Suci tidak akan mampu melewati jalur petir dan kilat untuk sampai ke dunia fana. Begitu negara ilahi dunia bawah surgawi berhenti mengirim pasukan untuk menyerang istana awan surgawi dan situasinya telah tenang, dia akan segera berangkat ke dunia surga. Kuharap mereka menjaga bibiku dengan baik. Jika tidak, mereka akan menjadi musuhku, kata Yi Tianyun sambil sedikit memancarkan aura membunuhnya. Dia segera menenangkan dirinya, karena dia tidak perlu menakut-nakuti siapapun di istana. Tiba-tiba, seorang penjaga masuk untuk melaporkan bahwa utusan Kekaisaran Naga Langit telah datang untuk menemui Tianyun. Silakan masuk, kata Yi Tianyun sambil duduk.
Tak lama kemudian, utusan Kekaisaran Naga Langit memasuki ruang singgasana, dan Yi Tianyun menyadari bahwa utusan ini berada di peringkat tahap transformasi inti. "Terima kasih telah menerima saya, Tuan Rumah," kata utusan itu sambil berlutut di depan Yi Tianyun. "Apa yang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada Kekaisaran Naga Langit?" tanya Yi Tianyun dengan penasaran. "Kabarnya tidak baik, Tuanku. Kami yakin bahwa 4 kekaisaran telah bersekongkol untuk menjatuhkan kita semua," kata utusan itu dengan cemas. Yi Tianyun terkejut. Dia tidak pernah menyangka beritanya akan seburuk ini. Bab 566. 4 kerajaan? Apa mereka benar-benar berpikir untuk menyerang kita? Yi Tianyun berkata dingin. Ya, 4 kerajaan telah membentuk aliansi dan saat ini sedang bergerak menuju kerajaan naga surgawi, kata utusan itu dengan cemas. Dia khawatir bahwa kota kekaisaran naga surgawi sedang diserang bahkan saat mereka berbicara sekarang. Mengapa mereka menyerang kita? Apakah kau tahu alasan mereka? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Pasti ada alasan mengapa kerajaan lain menyerang seperti ini. Tidak mungkin serangan mereka hanya dilakukan secara impulsif. Maafkan saya, Tuanku. Tapi saya juga tidak tahu alasan mereka. Ini terlalu mendadak, dan sekarang garis depan kita runtuh. Para tetua berspekulasi bahwa kota kekaisaran mungkin akan jatuh dalam beberapa minggu, kata utusan itu dengan gugup. Yi Tianyun menggertakkan giginya, karena satu masalah demi masalah sepertinya terus menghampirinya. Yi Tianyun berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan, karena ancaman dari negara ilahi dunia, bawah surgawi masih mengintai. Tuan Rumah Besar, jika saya boleh bicara, Kekaisaran Naga Langit telah banyak membantu kita. Mereka memberi kita banyak sumber daya yang mungkin masih kita gunakan hingga hari ini, dan mereka juga membantu kita mengalahkan pemberontak di benua itu saat Anda pergi, kata Yi Yuei dengan percaya diri. Aku tahu, aku akan segera menangani masalah ini, kata Yi Tianyun sambil segera mempersiapkan apa yang dibutuhkannya untuk terbang menuju Kekaisaran Naga Langit. Bukankah kami juga seharusnya membantu, Tuan? Beberapa ahli berkata kepada Yi Tianyun sambil menunggu Yi Tianyun meninggalkan istana. Tidak, akan terlambat begitu kau tiba, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Tapi Tuanku, itu berarti Anda akan sendirian, kata utusan itu dengan cemas. Dia tahu bahwa Yi Tianyun dapat mengendalikan harta rahasia naga surgawi, tetapi jika Yi Tianyun tidak dapat mengendalikannya setelah meninggalkan kota kekaisaran, lalu apa gunanya? Tidak mungkin satu orang bisa menang melawan 4 kerajaan. Serahkan saja padaku. Semuanya akan baik-baik saja, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Sesaat kemudian, Yi Tianyun melesat ke langit dengan kecepatan yang belum pernah dilihat siapapun di tempat kejadian. Mereka semua tercengang melihat kekuatan Yi Tianyun. Ini kekuatan sang pangeran? Aku tidak menyangka dia sekuat ini, kata utusan itu sambil tetap menatap langit. Sebagian dari mereka telah menyaksikan kecepatan terbang ahli roh Void, tetapi Yi Tianyun berada di level yang berbeda. Yi Tianyun bahkan tidak memanggil Phoenix, karena kecepatan Phoenix jauh lebih lambat daripada kecepatannya sendiri. Garis keturunan Phoenix, aktifkan. Seru Yi Tianyun sambil sayap Phoenix mulai tumbuh di punggungnya, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat 7 kali lipat. Pada saat yang sama, Kekaisaran Naga Surgawi sudah berada dalam kekacauan. Sebagian besar kota telah jatuh, dan situasinya jauh lebih buruk daripada selama perang melawan Perdana Menteri Long kala itu. Namun hal itu dapat dipahami karena Perdana Menteri Long hanya berniat menduduki kota kekaisaran, sedangkan invasi keempat kekaisaran tersebut bertujuan untuk menguasai segalanya. Di dalam tembok bagian dalam kota kekaisaran naga surgawi, Ren Zhirou dan Ren Long berdiri, teguh mempertahankan kota kekaisaran mereka. Seorang utusan telah dikirim ke istana awan surgawi untuk meminta bala bantuan. Aku yakin bala bantuan akan segera datang, kata Ren Long dengan sungguh-sungguh, mencoba menenangkan adiknya. Namun semua orang mulai kehilangan harapan. Bahkan jika Heavenly Clouds Menshan datang, apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan aliansi 4 kerajaan? Tidak seorang pun cukup yakin untuk mengatakan bahwa Heavenly Clouds Menshan dapat membuat perbedaan di sini. Yang kita butuhkan hanyalah kekuatan pangeran. Jika dia kembali, kita seharusnya punya kesempatan untuk menang, kata salah satu tetua karena dia telah menyaksikan kekuatan Yi Tianyun. Pangeran itu memang kuat. Tapi kurasa bahkan dia pun tidak akan mampu menangani 4 kerajaan sendirian, kata seorang tetua lainnya dengan serius. Ya, ku dengar mereka telah mengirimkan leluhur tua mereka kali ini, dan bahkan beberapa ahli Raja Roh bersama mereka.
Tidak mungkin pangeran bisa menghadapi mereka sendirian, kata seorang tetua lainnya dengan cemas. Semua orang menghela napas saat mereka menyadari bahwa tidak ada harapan lagi bagi mereka. Semoga adik Yi tidak datang. Akan lebih baik jika dia bisa terus hidup bebas di luar sana, kata Renlong sambil tersenyum. Saudaraku, sepertinya kita tidak bisa melindungi kekaisaran naga langit kita kali ini, kata Ren Zhirou dengan sedih. Ya, tapi kita tetap harus berjuang dengan segenap kekuatan kita sampai akhir, kata Renlong dengan sungguh-sungguh. Ya, tentu saja kakak. Ren Zhirou mengangguk dengan mantap. Selamat tinggal, kakak Yi, tambahnya sambil menatap langit dengan sedih. Bab 567. Kota Kekaisaran Naga Langit berada dalam keadaan genting. Mereka sangat ingin menahan invasi dari 4 kerajaan. Karena situasi yang genting, begitu banyak kultivator mereka sendiri mulai panik dan melarikan diri dari kota Kekaisaran Naga Langit, sehingga melemahkan pertahanan mereka. Situasinya sangat genting, seperti yang bisa diprediksi siapapun bahwa Kekaisaran Naga Surgawi akan hancur. Hal ini sudah jelas, karena tidak mungkin satu kerajaan saja dapat menangkis serangan 4 kerajaan sekaligus. Selain itu, Kekaisaran Naga Surgawi kehilangan kendali atas wilayahnya karena kekaisaran lain mulai menguasai tanah mereka. Meskipun para kultivator mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan, itu sama sekali tidak mungkin. Bunuh semua penjajah! Teriak penguasa kota Mosi dari kota awan berputar sambil berusaha menghalau para penjajah agar tidak menerobos tembok kotanya. Tuan Kota Mo, saya sarankan Anda berhenti melawan. Kota awan berputar Anda tidak mungkin mampu menahan serangan kekaisaran Luo Surgawi kami, kata seorang ahli roh void sambil mengepung Tuan Kota Mo dengan beberapa ahli transformasi inti. Kekaisaran Luo Surgawi memiliki ratusan kultivator. Di antara mereka, sebagian besar juga merupakan kultivator peringkat transformasi inti. Mereka hanya mengirim satu ahli void spirit ke kota awan berputar karena mereka berpikir akan sia-sia jika mengirim lebih banyak. Tapi rupanya, puluhan lainnya dikirim ke tempat lain. Donglin, aku kecewa. Apapun yang terjadi, kita tidak akan menyerah. Begitu bala bantuan kita datang, kau akan mati, kata Tuan Kota Mo dengan percaya diri. Bantuan? Maksudmu kota Kekaisaran Naga Langit atau kota-kota lain? Atau mungkin Istana Awan Langit? Kudengar pangeranmu adalah pemimpin faksi tingkat 3 itu, kudengar dia juga kuat. Tapi kurasa mereka tidak akan repot-repot membantu kalian. Kalaupun mereka membantu, mereka akan kesulitan melindungi diri mereka sendiri, kata Donglin sambil tersenyum. Apapun yang kau katakan, Kaisar Agung Ren dan Pangeran Yi akan membalaskan dendam kita, teriak Mosi dengan penuh percaya diri. Dia setia kepada Kekaisaran Naga Langit, dan dia tidak akan menyerah jika itu berarti mengkhianati harapan Kekaisaran Naga Langit. Kau sungguh gigih. Aku juga berharap Kaisar Agung dan Pangeranmu akan keluar dan menyelamatkanmu sekarang. Tapi sayangnya, mereka hanyalah sekelompok pengecut, bersembunyi di balik kekuatan harta karun rahasia Naga Surgawi Kota Kekaisaran, kata Donglin sambil tertawa. Mosi terdiam karena dia tahu itu benar. Bukan berarti dia akan mengatakan bahwa Kaisar Agung adalah seorang pengecut. Tetapi tidak ada harapan untuk memenangkan perang, karena harta karun rahasia Naga Langit tidak dapat dibawa keluar dari Kota Kekaisaran. Satu-satunya kesempatan yang mereka miliki adalah bertahan dari serangan di kota Kekaisaran dan berharap bala bantuan akan datang pada akhirnya. Sekarang, menurutmu berapa banyak kota yang sudah kita taklukkan? Kita telah menangkap begitu banyak orang, mengeksekusi begitu banyak perwira, dan menjarah begitu banyak sumber daya. Tapi di mana bantuan yang kalian tunggu-tunggu? Mereka tidak pernah mengirim siapapun dari kota Kekaisaran untuk membantu kota-kota. Mereka sudah meninggalkan kalian semua, kata Donglin dengan nada mengejek. Ucapan Donglin merupakan pukulan telak bagi para pengikut setia Kekaisaran Naga Langit. Memang benar, kota Kekaisaran belum juga datang setelah sekian lama, tetapi mereka masih menyimpan harapan bahwa kaisar mereka sedang merencanakan sesuatu untuk membalaskan dendam rekan-rekan mereka yang gugur. Dengarkan aku, letakkan senjatamu dan menyerahlah kepada kami. Kami akan menjaga kota ini lebih baik daripada para pengecut Kekaisaran Naga Langit itu. Kami jamin kau akan mendapatkan kompensasi yang adil, kata Donglin sambil membujuk Mosi. Namun, Tuan Kota Mosi lebih cerdas dari yang Donglin duga. Mosi tahu bahwa Donglin ingin menghindari korban jiwa di pihak mereka. Jika mereka bisa meyakinkan Mosi untuk menyerah, kota itu akan menjadi milik mereka, dan rakyat Donglin tidak perlu berperang. Kau jelas-jelas sudah kehilangan akal sehat.
Seperti yang kukatakan, Kekaisaran Naga Langit selalu memperlakukan kita dengan baik. Bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah menyerah, kata Mosi dengan tekad yang kuat. Mosi tidak akan mudah dibujuk untuk menyerah. Para penjaga kota lainnya yang mendengarkan percakapan mereka selama ini mulai bersorak karena mereka juga setuju dengan Mosi. Dasar sekelompok idiot. Kalian terobsesi dengan Kekaisaran Naga Langit, bahkan sampai kematian kalian sudah dekat. Kalian jelas-jelas gagal melihat kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Kaisar Agung Ren dan pangeran kalian itu semua sampah, kata Donglin dengan frustrasi. Kami tidak mau mendengar hinaanmu. Mari kita selesaikan ini, kata Mosi sambil kembali mengambil sikap. Tentu, kalau begitu matilah kau, badut gendut, kata Donglin sambil memberi isyarat kepada tentaranya untuk memulai invasi ke kota. Tunggu, apa kau bilang aku seekor kura-kura? Sebuah suara baru tiba-tiba mengejutkan semua orang. Mereka segera menoleh untuk mencari sumber suara itu, dan mereka melihat seorang remaja melayang di langit di atas mereka. Pangeran Yi, seru Mosi dengan terkejut. Dia pernah melihat Yi Tianyun selama perang sebelumnya, jadi dia tahu siapa remaja itu. Bab 568. Kedatangan pangeran mereka membuat semua orang merasa penuh harapan kembali. Kau adalah pangeran dari Kekaisaran Naga Langit, kata Donglin sambil menatap Yi Tianyun dari atas ke bawah. Dia tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat menyadari bahwa pangeran yang selama ini dibicarakan semua orang ternyata masih sangat muda. Meskipun rumor mengatakan bahwa pangeran itu kuat, Donglin sama sekali tidak mempercayainya. Tidak mungkin anak manja seperti ini bisa sekuat itu. Yah, akulah pangerannya, kata Yi Tianyun sambil menyeringai nakal. Kalau begitu, kau bukan kura-kura, tapi keledai. Bukannya bersembunyi di balik perlindungan harta karun rahasia naga surgawi, kau malah berlarian jauh-jauh ke sini untuk membantu. Kalau itu bukan perilaku bodoh, aku tidak tahu apa lagi, kata Donglin mengejek. Di sisi lain, Mosi terkejut mendengar kata-kata Donglin. Dia segera menjauh dari Donglin, karena dia tahu pangeran akan membunuh pria ini dengan cepat. Apakah itu kata terakhirmu? Tanya Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Kata terakhir? Apa kau pernah dipukul di kepala saat masih kecil? Kata Donglin mengejek, lalu segera memberi perintah kepada para prajuritnya. Tangkap dia. Jika dia benar-benar pangeran mereka, aku ingin dia ditangkap hidup-hidup, kata Donglin dengan nada memerintah. Para ahli transformasi inti yang datang bersamanya segera mengangguk dan mengelilingi Yi Tianyun di udara. Mereka yakin bahwa Yi Tianyun hanyalah seorang jenius yang masih berada di tahap transformasi inti. Jika itu benar, maka tidak mungkin dia bisa menangani begitu banyak pakar transformasi inti sekaligus. Yi Tianyun menghela napas dan memanfaatkan jubah master pedang dengan baik. Dia mengendalikan ratusan pedang roh dan langsung membunuh setiap ahli transformasi inti yang mengelilinginya sebelumnya. Donglin terkejut melihat apa yang baru saja dilakukan Yi Tianyun, karena dia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan para ahli inti roh yang dibawanya pun tidak luput. Mereka semua tewas hanya dengan satu serangan dari Yi Tianyun. Kemampuan ilahi apa ini? Seru Donglin sambil menunjukkan ekspresi ketakutan. Serangan Yi Tianyun sangat dahsyat. Serangan itu begitu kuat sehingga hanya sedikit kultivator Donglin yang tersisa. Donglin kemudian menggertakkan giginya saat akhirnya menyadari bahwa Yi Tianyun setidaknya adalah seorang ahli roh void seperti dirinya. Lalu, dia mengeluarkan alat suci tingkat rendah miliknya untuk menangkis serangan Yi Tianyun. Pedang spiritual Yi Tianyun dengan mudah dihancurkan karena senjata Donglin jauh lebih unggul. Tapi Yi Tianyun sama sekali tidak mempermasalahkannya. Donglin kemudian melompat ke langit dan bergegas menuju Yi Tianyun, tetapi dia bingung ketika melihat Yi Tianyun bahkan tidak beranjak dari tempatnya. Lalu, di saat berikutnya, dia melihat Yi Tianyun menunjuk ke arahnya, dan tiba-tiba, seberkas cahaya keluar dari jari Yi Tianyun. Donglin semakin bingung karena dia tidak merasakan apapun, tetapi kemudian dia melihat lubang besar di dadanya. Jadi, inilah kekuatan sang pangeran, kata Donglin sambil jatuh ke tanah tewas. Donglin adalah seorang ahli roh void, tetapi dia pada dasarnya seperti bayi yang baru lahir sebelum Yi Tianyun. Seorang kultivator di bawah tahap Raja Roh sebaiknya tidak perlu menantang Yi Tianyun demi kebaikan mereka sendiri. Ketika situasi sudah terkendali oleh Yi Tianyun seorang diri, Mosi masih terkejut. Dia tahu bahwa Yi Tianyun itu kuat, tetapi ini sungguh luar biasa. Dan dia bahkan tidak membawa harta karun rahasia naga surgawi bersamanya.
Bersihkan sekarang juga, dan aku ucapkan selamat, karena kau tidak mengkhianati kekaisaran sampai akhir. Karena itu, semua yang dimiliki orang-orang ini adalah milikmu, kata Yi Tianyun kepada Mosi dengan santai. Yi Tianyun tahu bahwa kesetiaan yang diberikannya tidak sebanding dengan kesetiaan yang ditunjukkan Mosi kepada Kekaisaran Naga Langit, tetapi hanya itu yang bisa dia berikan untuk saat ini. Kami tidak punya alasan untuk mengkhianati Kekaisaran Naga Langit, Yang Mulia Pangeran. Sekalipun tidak ada bala bantuan yang datang, kami dengan senang hati akan mengabdi kepada Kekaisaran hingga akhir, kata Mosi dengan hormat. Bagus, kau harus mengerti bahwa kita berada dalam situasi yang genting. Tidak ada cukup tentara di kota Kekaisaran untuk dikirim ke setiap kota yang membutuhkan. Kita diserang di mana-mana, kata Yi Tianyun sambil menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Kekaisaran Naga Surgawi diserang oleh 4 kekaisaran lain meskipun belum sepenuhnya pulih dari perselisihan internal sebelumnya. Tidak mungkin Kekaisaran Naga Surgawi dapat menahan sebanyak itu. Kami semua menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Pangeran karena telah meluangkan waktu untuk menyelamatkan kami, kata Mosi sambil berlutut di depan Yi Tianyun, diikuti oleh para pengawal dan semua orang lain di kota itu. Tenang. Sekarang, perkuat kota dan bersiaplah. Aku akan pergi ke kota berikutnya untuk mengusir para penyusup itu, kata Yi Tianyun dengan ekspresi dingin. Mosi mengangguk dan berteriak, kami mendoakan yang terbaik untuk pangeran dan berharap agar setiap penyerang ini binasa. Yi Tianyun mengangguk dan menghilang ke langit. Situasinya masih jauh dari selesai karena begitu banyak kota yang sedang diserang saat ini. Namun, reputasi Yi Tianyun didorong hingga batas maksimal karena semua orang percaya padanya. Bab 569. Perang berlanjut, dan semakin banyak kota di wilayah Kekaisaran Naga Langit yang direbut. Pada saat yang sama, Kekaisaran Naga Langit mendapat kabar buruk lagi. Banyak kultivator mereka memilih untuk melarikan diri dari benua Naga Surgawi karena merasa putus asa. Pertama adalah perang yang dilancarkan Perdana Menteri Long, yang menyebabkan kekacauan internal. Kemudian, 4 kekaisaran membentuk aliansi dan menyerang mereka. Namun di tengah kekacauan itu, mungkin yang paling merugikan kekaisaran adalah pemberontakan Menteri Kekaisaran Naga Surgawi. Memang bisa dimaklumi bahwa tidak semua orang setia seperti Tuan Kota Mosi, tetapi tindakan seorang pejabat tinggi yang melakukan pemberontakan sama sekali tidak pantas. Ren Long kini berdiri di atas tembok, menatap menteri yang pernah ia percayai. Kaisar Agung Ren, saya sarankan Anda menyerah. Apakah Anda pikir Anda bisa menang hanya dengan harta rahasia Naga Surgawi itu? Kata menteri itu saat 2 kultivator Raja Roh mendarat di sampingnya. Para kultivator Raja Roh ini adalah Kaisar Agung dari 2 kekaisaran dari 4 kekaisaran yang terlibat dalam perang ini. Ren Long tidak menyangka akan melawan mereka sekarang karena dia sendiri belum siap, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Ren Long kemudian melihat banyak pakar roh void mendarat di belakang kaisar mereka, diikuti oleh para ahli transformasi inti. Jumlahnya dengan mudah mencapai ratusan. Ren Long tahu bahwa bahkan harta karun rahasia, Naga Surgawi pun, tidak akan mampu mempertahankan kota kekaisaran dalam waktu lama, dengan begitu banyak ahli di hadapannya. Kaisar Agung Xiao, saya ingat bahwa kekaisaran kita memiliki hubungan yang baik di masa lalu, jadi tolong beritahu saya mengapa Anda memilih untuk bergabung dalam perang ini. Tanya Ren Long dengan rasa ingin tahu. Aku tidak perlu memberitahumu itu, dan satu-satunya hal yang ingin kami dengar darimu sekarang adalah apakah kau akan menyerah atau tidak, kata Kaisar Agung Xiao dengan dingin. Kaisar Agung Xiao berasal dari Kekaisaran Langit Awan, dan hubungan antara mereka dan Kekaisaran Naga Langit sangat baik. Namun, semua itu berkat Kaisar sebelumnya dari Kekaisaran Naga Langit, tetapi karena Kaisar sebelumnya telah tiada, Kekaisaran Cakrawala Awan tidak melihat alasan untuk memperpanjang hubungan mereka dengan Kekaisaran Naga Langit. Tapi apa yang terjadi pada Kekaisaran Luo Surgawi dan Kekaisaran Awan Impian? Apakah mereka mengalami kesulitan merebut beberapa kota? Kata seorang pria tampan sambil berjalan keluar dari kereta terbangnya dengan 2 wanita cantik di sisinya. Kaisar Agung Zhuge. Mereka memang memiliki lebih banyak kota untuk direbut daripada kita. Mungkin mereka sedikit terlambat karena itu, kata Kaisar Agung Xiao dengan sopan. Yah, mereka membuang-buang uangku, karena waktu adalah uang di sini. Kaisar Zhuge tersenyum dingin. Aku tidak bisa berkomentar apapun tentang itu. Itu adalah pilihan mereka sendiri, apakah mereka ingin merebut kota-kota itu atau tidak, kata Kaisar Agung Xiao sambil tersenyum. Jadi, Kaisar Agung Ren, apa jawabanmu?
Apakah kau dengan sukarela menyerah kepada kami untuk menghindari kehilangan nyawa yang tidak perlu lagi di medan perang? Kata Kaisar Agung Xiao sambil menoleh ke arah Renlong. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan kepada sampah tak tahu terima kasih sepertimu, kata Renlong sambil tersenyum mengejek. Dia tidak akan membiarkan kota kekaisaran jatuh tanpa berjuang sampai akhir. Kau sepertinya masih berpikir kau punya kesempatan untuk menang. Tapi jangan salahkan kami atas kehancuran kerajaanmu. Itu semua karena kau terlalu lemah. Bahkan jika kau sudah bertahun-tahun berkuasa sejak mendapatkan gelar kaisar, kau tetap tidak bisa meraih terobosan. Ini benar-benar memalukan, terutama di standar seorang kaisar, kata Kaisar Agung Xiao dengan dingin. Ekspresi Renlong tiba-tiba berubah cemas, karena semua itu gara-gara dia terjebak di gua naga melingkar terlalu lama. Jika bukan karena itu, dia yakin dia pasti sudah mencapai tahap Raja Roh sekarang. Namun tetap saja memalukan, mengetahui fakta bahwa Kaisar Xiao dan Renlong seusia, dan Renlong memiliki kemampuan bawaan yang lebih baik. Meskipun begitu, Kaisar Xiao tetap berhasil melampauinya. Jadi, apa yang akan kau lakukan dengan kerajaanku? Menggabungkannya ke dalam kerajaanmu sendiri? Tanya Renlong dingin. Itu bukan hal penting untuk kau ketahui. Tapi aku sarankan kau menyerah sekarang juga dengan patuh. Tapi sebenarnya tidak masalah, apapun pilihannya. Kau bisa menyerah dan dieksekusi nanti, atau terus menggunakan harta rahasia, naga surgawi, untuk memperpanjang hidupmu selama beberapa hari. Tapi percayalah, kau akan mati bagaimanapun juga, kata Kaisar Agung Xiao dengan dingin. Harta karun rahasia, naga surgawi, sudah dikenal di seluruh dunia fana, karena merupakan salah satu harta karun ilahi yang paling ampuh. Tapi itu bukan berarti tak terkalahkan. Itu masih bisa dihancurkan dengan kekuatan yang cukup, dan saat ini, aliansi 4 kerajaan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan penghalang dari harta karun rahasia. Baiklah, kalau begitu ayo masuk. Aku akan menunggumu di dalam, kata Renlong dingin. Baiklah kalau begitu, saat kedua kaisar agung lainnya berkumpul di sini, maka itulah hari terakhirmu di bumi, kata Kaisar Agung Xiao dengan penuh percaya diri. Kalian tidak perlu menunggu mereka. Mereka tidak akan bisa datang ke sini kapanpun sekarang. Sesosok tiba-tiba muncul tidak jauh dari mereka. Semua orang tanpa sadar menoleh ke sumber suara dan melihat seorang remaja melayang di langit, mengamati gerakan mereka dengan santai. Tetapi kedua kaisar agung itu belum pernah melihat remaja ini sebelumnya. Sementara di sisi lain, Renlong tersenyum lebar penuh kegembiraan. Bab 570. Adik Yi, kata Renlong saat melihat Yi Tianyun di langit kota kekaisaran. Mereka tahu bahwa Yi Tianyun telah pergi ke dunia hantu, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk memberitahu Yi Tianyun tentang apa yang terjadi di sana. Tetapi yang diinginkan Renlong saat ini hanyalah agar Yi Tianyun pergi sejauh mungkin. Para penduduk kota kekaisaran, naga surgawi, juga terkejut melihat kedatangan pangeran mereka akhirnya. Namun mereka bingung mengapa pangeran datang sendirian ke invasi berskala besar seperti ini. Kedua kaisar agung itu juga terkejut karena mereka pernah mendengar tentang kekuatan Yi Tianyun dalam mengendalikan harta karun rahasia, naga surgawi, dengan efisien. Namun, semua itu hanyalah desas-desus bagi para kaisar karena mereka sendiri belum pernah melihat Yi Tianyun bertarung. Tetapi setelah melihat remaja itu datang sendirian, mereka mulai berpikir bahwa desas-desus itu mungkin benar. Jadi kau pangeran terkenal itu, kau tampak masih sangat muda. Apa kau yakin bisa menghadapi kami, nah? Kata Kaisar Xiao sambil menatap Yi Tianyun dari atas ke bawah. Tunggu sebentar. Apa maksudmu dua kaisar lainnya tidak akan datang? Tanya Kaisar Zhuge dengan bingung sambil mendorong Kaisar Xiao mundur. Ya benar. Orang mati tidak akan bisa berjalan di sini, kata Yi Tianyun dengan santai. Semua orang terkejut mendengar apa yang dikatakan Yi Tianyun, karena tidak mungkin apa yang dikatakan Yi Tianyun itu benar. Kaisar Zhuge dan Kaisar Xiao mengira Yi Tianyun hanya menggertak untuk menakut-nakuti mereka. Pasukan mereka langsung tertawa, karena tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Yi Tianyun. Bahkan penduduk Kekaisaran Naga Langit pun sulit mempercayai apa yang baru saja dikatakan Yi Tianyun, karena mereka tidak menyangka pangeran itu sekuat itu hingga mampu membunuh dua kaisar sendirian. Tenang saja, jika Kakaki mengatakan dia yang melakukannya, maka dia benar-benar melakukannya, kata Ren Zhirou dengan percaya diri. Renlong juga mengangguk, karena dia juga percaya pada Yi Tianyun. Kaisar Agung Ren, apakah Anda dimanipulasi oleh anak ini? Kaisar-kaisar lain telah dibunuh? Lelucon macam apa ini? Pantas saja Anda jatuh serendah ini. Anda percaya omong kosong anak ini, kata Kaisar Xiao sambil tertawa terbahak-bahak.
Sekelompok kultivator memandang Yi Tianyun dengan tatapan mengejek. Mereka mengira Yi Tianyun sudah kehilangan akal sehatnya, karena tidak mungkin seorang anak kecil bisa membunuh kultivator Raja Roh dan sekelompok ahli roh void sendirian. Jika dia mengarang kebohongan yang lebih masuk akal, mungkin semua orang akan mempercayainya, tetapi ini sudah keterlaluan. Siapa yang akan percaya bahwa seorang anak mampu melakukan prestasi luar biasa seperti itu sendirian? Perhatikan baik-baik. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos, meskipun kalian memohon ampun. Kalian harus membayar atas semua yang telah kalian lakukan, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Wah, lihatlah orang bodoh ini. Kaisar Ren, apakah Anda yakin orang ini adalah pangeran terkenal Anda? Saya tidak pernah menyangka Anda akan menjadikan orang bodoh seperti ini sebagai pangeran kerajaan Anda, kata Kaisar Xiao sambil tertawa. Sungguh menyedihkan, bagaimana kekaisaran besar telah runtuh. Hahaha. Kaisar Zhuge tertawa terbahak-bahak. Menteri yang mengkhianati kekaisaran naga langit sebelumnya menggelengkan kepalanya karena ia berpikir bahwa mengkhianati kekaisaran naga langit adalah pilihan yang tepat. Aku senang aku tidak lagi melayani pangeran yang delusi, dan aku juga senang kalian semua akan segera mati, kata menteri itu dengan jahat. Dia tahu bahwa Yi Tianyun kuat, tetapi tidak mungkin dia mampu menghadapi dua kaisar sekaligus. Para penduduk kekaisaran naga surgawi juga tidak tahu harus berkata apa karena mereka memiliki pemikiran yang sama. Aku akan membiarkannya saja untuk saat ini, bocah nakal. Tapi mari kita lihat kau bicara lagi saat kedua kaisar lainnya datang ke sini, kata Kaisar Zhuge sambil menyeringai. Dia berpikir bahwa dia akan tertawa bersama dua kaisar lainnya ketika mereka tiba di sana. Tunggulah sesukamu, tapi mereka tidak akan datang. Jelas bagiku bahwa kau terlalu bodoh bahkan untuk menyadari situasi yang sedang kau alami, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Apa yang kau katakan, nak? Beraninya kau mengejek kami, kata Kaisar Xiao dengan marah. Namun, saat kedua kaisar menatap mata Yi Tianyun, mereka merasa terhipnotis dan kesadaran mereka memudar, membuat tubuh mereka semakin lemah seiring berjalannya waktu. Lihat itu. Ini terlalu mudah, kata Yi Tianyun sambil menyeringai melihat kedua kaisar yang tak sadarkan diri itu.